الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya hormati para alim ulama, tengku dan juga pengurus Masjid Baitur Rahman ini, Ketua DMI Pak Ustadz Fahrudin, dan ibu khusus para jamaah semuanya dan ibu-ibu yang ada di belakang. Pertama-tama tentu juga saya ingin menyatakan sekali lagi keprihatinan belasungkawa atas banyaknya korban selama banjir disertai banjir bandang, disertai dengan banyak kejadian-kejadian yang tentu banyak warga kita yang berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan arwahnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid karena atas bencana yang besar ini. 21 tahun yang lalu juga saya datang di masjid ini setelah bencana tsunami. Setelahnya juga saya beberapa kali datang, tapi pada situasi yang sama. Dan masjid ini menjadi kebanggaan kita dan juga masjid yang selamat dan menyelamatkan banyak jamaah pada waktu itu. Alhamdulillah banyak gedung yang runtuh, tapi masjid ini tetap utuh dan menjadi tempat penyelamatan kepada umat. Banyak tempat orang berlindung di masjid ini, sehingga alhamdulillah juga setelah lebih diindahkan, lebih direnovasi menjadi sangat indah dan sangat efektif sekali. Karena itulah saya ingin menyampaikan penghargaan tinggi atas hal tersebut. Dalam banyak kesempatan saya selalu menyampaikan prinsip utama daripada Dewan Masjid Indonesia, memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Bukan hanya masjid itu tempat ibadah, utamanya memang tempat ibadah, tapi tempat juga tentang hubungan sosial antara kita semua, tempat pendidikan, tempat kita bersilaturahim, tentang merencanakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Alhamdulillah setelah sekian lama Aceh tentu setelah tsunami kita mencapai kedamaian secara bersama-sama. Kehidupan tentu sudah sangat berubah dan tentunya kita mensyukuri itu sebagai rahmat Allah. Bencana yang melanda di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tentu setiap peristiwa bencana mempunyai rahmat dan juga sekaligus jalan keluar. Allah selalu memberikan kita setiap kesulitan, tentu ada jalan keluarnya. Karena itulah jalan keluar itu hanya bisa dilakukan apabila kita mempunyai persatuan dan kesamaan. Dan masjid selalu tempat kita untuk menyamakan pandangan dan sekaligus juga tentu tempat kita untuk berdoa. Semoga musibah seperti ini juga tidak terulang lagi. Bagi kita semua selama 20 tahun ini cobaan untuk kita semua. Tapi cobaan itu dapat kita selesaikan apabila kita secara bersama-sama. Lewat masjid seperti digambarkan tadi Pak Ketua Pak Fahrudin bahwa ratusan masjid dan musala juga mengalami bencana. Namun ada perbedaan antara tsunami dengan bencana banjir ini. Kalau tsunami ada gempa terlebih dahulu, kemudian air datang dari laut, luar biasa. Sekarang hari ini tidak ada gempa, jadi gempa itu menghancurkan.
Kalau banjir bandang ini merusak, tapi yang merusak itu bukan airnya saja, tapi kayunya, lumpurnya yang menyebabkan itu semuanya. Karena itu maka kita semua harus bersama-sama menjaga hutan kita, lingkungan kita, supaya tidak terulang lagi. Ini pelajaran, hikmahnya ialah kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita, menjaga hubungan kita dengan alam. Allah selalu memberikan kita seluas memelihara semua hubungan-hubungan itu, karena selalu juga bisa menimbulkan. Maka masjid tadi berfungsi, kita makmurkan masjid itu ada 3 hal: yang membangun, yang mengurus, dan yang berjamaah di masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini memakmurkan masjid, tapi tanpa pengurus yang baik juga sulit untuk makmur. Tanpa yang mendirikan tentu juga tidak. Inilah yang kita perlukan. Tapi bagaimana memakmurkan masyarakat? Kita tentu sangat ingin bahwa masjid ini sangat indah, sangat baik. Tapi masyarakat sekelilingnya juga harus maju, berkembang. Sejak zaman dahulu Aceh, masyarakat Aceh terkenal dengan kemampuannya baik berjuang, juga kemampuannya untuk berusaha, kemampuannya untuk merantau dan sebagainya. Karena itulah maka masjid ini harus menjadi bahagian dari kita semua agar mengembalikan semangat itu kembali ke masyarakat. Tanpa kita dalam selama 30 tahun kita bergolak ini, tentu banyak orang-orang terbaik daripada masyarakat Aceh, banyak yang pindah. Tentu harus diganti kembali dengan semangat itu di sini melalui masjid. Masjid itu Rasul kita semua selalu berbicara tentang kewajiban kita kepada agama. Rukun Islam. Rukun Islam itu mengharuskan kita mampu. Karena dari 5 rukun Islam itu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji, 2 diantaranya harus mampu. Kalau untuk bayar zakat harus mampu. Kalau naik haji harus mampu. Mampu artinya adalah bagaimana kita mampu dari sisi kemampuan ekonomi kita. Karena itu maka masyarakat harus memulihkan semangat itu. Bagaimana Aceh maju dengan ekonominya yang baik. Sekarang waktunya yang baik. Walaupun tadi ada musibah yang besar, tapi semangat itu tidak boleh hilang. Tapi harus menjadi bahagian daripada upaya kita memajukan agama dan sebagainya. Dari sisi hukum di sini berlaku hukum syariah. Tapi syariah itu sebenarnya sangat luas. Sangat luas. Banyak yang tentu hanya syariah itu seakan-akan hanya halal haram. Tapi sebenarnya mempunyai hal yang luas. Di samping ada 3 macam, 3 dalam fondasi Islam itu. Keimanan kita, keimanan itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus hanya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, qadarnya. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus itu saja. Kalau ibadah, tidak boleh kurang, boleh lebih. Boleh lebih. Kebanyakan kita salat 5 waktu, tapi boleh salat banyak, salat sunnah boleh, salat tahajud boleh, salat sunnah
setelah salat, boleh salat duha dan sebagainya. Tapi tidak boleh kurang. Ya. Kalau hubungan kemasyarakatan kita sering mengatakan bagaimana dalam bidang berusaha ekonomi, semua bisa, hukumnya, usul fikihnya semua bisa terkecuali dilarang. Jadi kita mempunyai kemampuan yang luas sekali. Karena itulah maka masyarakat Aceh sebagai Serambi Makkah dan punya sejarah yang panjang dalam pengembangan Islam. Karena dalam sejarah walaupun berbagai pendapat, Samudra Pasai termasuk bagian dalam sejarah bagaimana pengembangan Islam itu. Jadi bukan hanya melaksanakannya dengan baik syariah itu tidak berarti hanya kewajiban kita untuk, tapi kewajiban kita untuk mampu. Saya selalu katakan bahwa Rasulullah sejak umur 13 sampai 40 tahun dia pun pedagang. Jadi Rasulullah pedagang itu selama 27 tahun. Jadi Rasul 40 sampai 63 tahun. Berarti Rasul itu 23 tahun. Jadi Rasul lebih lama jadi pedagang dibanding jadi Rasul. Jadi kita mengikuti jalur itu karena sunnah bagian kita semuanya. Karena itu maka kita mengembalikan, kalau zaman dulu pengusaha-pengusaha Aceh ada di mana-mana. Di Jakarta, di Medan, semuanya. Sekarang ini tentu kita tidak hanya harus mengeluh, tapi harus menjadi kembali pilar yang mempunyai sumbangan dalam kemajuan bangsa ini. Walaupun tentu kita setuju begitu banyak aturan zaman dulu yang menyebabkan Aceh itu tidak maju. Aceh kaya, tapi tentu kurang bagiannya itu Aceh. Dalam perjanjian kita, dalam undang-undang Aceh juga sudah dirumuskan hal yang lebih baru. Kalau dulu minyak, gas, daerah hanya mendapat 15%. Khusus Aceh mendapat 70%. Jadi alangkah indahnya hubungan kita yang baru bahwa Aceh diberikan hak yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Itulah yang harus menjadi utama bahagian kita untuk lebih mampu. Tapi kemampuan itu hanya bisa kalau kita sendiri punya semangat untuk maju. Kita jangan ada apa-apa salah pemerintah. Kita sendiri harus mempunyai semangat karena undang-undang telah memberikan hak yang lebih tinggi kepada Aceh ini. Jadi walaupun tentu karena sudah lama gas berkurang, tapi insya Allah beberapa tahun yang akan datang akan mendapat rezeki daripada Allah. Kekayaan alam yang akan lebih tinggi lagi. Tetapi syaratnya ialah harus mampu bekerja dengan baik. Kalau tidak mampu bekerja dengan baik, maka yang pendapat itu orang yang bekerja dengan baik. Bisa orang luar negeri. Karena itu maka pendidikan, kemampuan bekerja, semangat untuk maju haruslah menjadi bagian utama daripada cara kita untuk memajukan kita sendiri, memajukan agama kita sendiri, dan juga memajukan masyarakat kita sendiri. Alhamdulillah, kalau 25 tahun lalu saya sering pernah datang jam 6 semua tutup toko. Sekarang alhamdulillah sampai pagi toko buka. Artinya kesempatan ekonomi berputar lebih baik, kesempatan orang berusaha lebih baik. Tapi hanya bisa apabila semangat para pengusaha Aceh pada waktu yang lalu baru berulang kembali semangat itu dalam sekarang itu. Dan selamat itu dapat dikembangkan oleh para alim ulama, para tengku, para abu-abu,
dan semua kita semua di sini. Jangan, kenapa tidak banyak negara, kenapa yang maju dan kita tidak maju? Perbedaannya satu, ada bekerja keras. Saya dulu tahun 80-an bekerja di sini, membangun bandara, perusahaan saya. Tapi sulit, lambat sekali kerjanya. Kita terlalu banyak istirahat. Setengah 12 sudah minta izin untuk makan dengan salat. 2 jam baru datang. Baru 1 jam setengah kerja minta izin untuk asar. Itu pun sambil merokok. Jadi itu menghambat. Kebiasaan itu menyebabkan kenapa Cina maju di Cina. Karena hukum di Cina itu kerjanya mengatakan 996. Dia bekerja jam 9 pagi dan baru kembali jam 9 malam. Dan seminggu bekerja 6 hari. Jadi dia bekerja total 72 hari, 72 jam seminggu. Kita bekerja 5 hari seminggu, jam datang jam 8 jam 9, udah jam 4. Jadi jangan kita marah sama orang Cina, kenapa dia cepat maju kita? Karena dia semangat kerjanya dengan semangat kerja. Nah, ini tentu pasti seperti saya ketua dari masjid, ingin masjid ini dimakmurkan ramai berjamaah, tapi harus diatur waktunya dengan baik, dengan semangat tadi itu. Nah, jadi itulah tentu semangat, kembalikan semangat para pejuang-pejuang, para pendiri-pendiri perjuangan Aceh. Semangat itu jangan hanya selalu berpikir yang dimaksud pejuang ialah ingin mengadakan pertempuran. Jangan selalu menjadi bagian perang 100 tahun kehebatan. Sekarang yang hebat ialah negara yang makmur. Negara yang makmur. Kenapa Malaysia secara ekonomi lebih baik dari kita? Secara nasional. Kenapa orang Aceh di Malaysia banyak yang maju? Karena sistem kerja mereka banyak majunya. Apapun kita bicara, dan tentu juga disertai dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, teknologi yang baik, tentu juga kita kalah dengan negara lain. Itulah maka kekayaan alam harus disertai dengan kemampuan otak, harus disertai dengan kemampuan otot dan kemampuan kantong kita sendiri. Dan orang pendahulu Aceh melaksanakan itu. Jangan, tentu kepahlawanan bukan hanya melawan penjajah, tapi kepahlawanan itu juga bagaimana seseorang memakmurkan masyarakat. Dan itulah menjadi juga semangat yang dijalankan para orang-orang kita, orang-orang hebat dari Aceh pada zaman dahulu. Sekarang di Medan, di Jakarta, tentu masih banyak orang-orang hebat. Tapi dibanding dengan zaman yang lalu, tidak, mulai harus diikuti apa yang diperbuat masa lalu. Begitu juga dalam hal agama. Agama sama dengan orang Minang. Dulu orang belajar agama ke Aceh, ke Sumatera Barat, ke Minang. Sekarang orang Minang, orang Aceh belajar agamanya ke Jawa. Saya tidak tahu, tapi setahu saya membalik atau tokoh-tokoh dai dakwah yang hebat nasional, tentu ada orang Aceh, tapi saya tidak terlalu kenal. Tapi sekarang ini kenapa orang Makassar, orang Bugis banyak sekali yang secara nasional menjadi dai. Padahal sebenarnya kita mempunyai kesempatan yang sama. Dan itulah maka mari kita secara bersama-sama dengan kemampuan kita memberikan semangat kepada yang muda-muda untuk menuntut ilmu yang baik. Tapi di lain pihak memberikan semangat untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang baik.
Karena walaupun kita bicara Islam itu hewan, zakat, iya, tapi zakat itu hanya bisa diberikan lebih banyak orang yang mampu. Ya. Maka para ulama tentu saya harapkan bahwa di samping kita berbicara tentang syariah, kita juga bicara juga muamalah. Muamalah hubungan antar manusia dan juga perekonomian, itu bagian daripada muamalah. Masjid, di lewat masjid kita anjurkan bahwa ceramah khutbah jangan hanya berbicara tentang syariat, tentang agama, tentang kewajiban, tapi tentang juga kemajuan. Agama memberikan kita keimanan lebih tinggi, akhlak yang lebih baik, keislaman lebih baik, hubungan kita dengan Allah yang lebih baik. Tapi ilmu pengetahuan, kemampuan ekonomi mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi dua-duanya harus kita bangun secara bersama-sama, secara baik. Itulah tentu yang kita alami. Saya tadi dulu jamaah ditemani di kanan saya Pak Murdani Yusuf, Ketua PMI, sebelah kanan saya Ketua DMI. Ketua DMI Pak Farudin. Kenapa saya ketua dua-duanya? Karena saya ingin memajukan agama dan juga berbicara tentang kemanusiaan yang baik. Mengatur orang jangan mengalami kesulitan. Itulah amal yang baik. Tadi disampaikan, kenapa kita butuh perdamaian? Kenapa saya bergerak dalam perdamaian di Indonesia, di luar negeri, kemanapun? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa yang mendamaikan seseorang amalnya lebih tinggi daripada salat dan puasa. Begitu Ustaz ya? Sehingga kita harus hidup dengan damai agar kita dapat menjaga kesejahteraan dengan makmur. Hal itulah yang saya ingin sampaikan kepada para jamaah, para kita semua. Memajukan Aceh ini, berjuang bukan hanya berjuang dengan senjata, tapi berjuang dengan pikiran, berjuang dengan usaha, berjuang dengan memajukan masyarakat, berjuang untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Itu amal yang tinggi. Itulah sebenarnya kewajiban kita secara bersama-sama. Dan saya harap di masjid yang sangat indah ini, yang semua apabila ada foto tentang masjid di buku, pasti yang pertama muncul Masjid Batu Rahim. Inilah lambang. Tapi lambang itu perlu diisi dengan memakmurkan, bukan hanya memakmurkan, tapi memajukan masyarakat dengan kemakmuran itu. Itulah harapan saya. Semoga kita semua cara bersama-sama memajukan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, menjaga semua kesulitan-kesulitan. Dan saya yakin Aceh akan maju dengan cara seperti itu. Cara bekerja sebaik-baiknya. Semangat sebagaimana semangat perang, tapi untuk kemajuan. Bukan perang untuk saling membunuh, tapi perang untuk saling menghidupkan secara sejahtera. Itulah amal ibadah yang sangat baik, sangat pantas di sisi Allah SWT. Dan sekali lagi tadi saya katakan, salah satu cara ialah mengembalikan semangat wira swasta, kemampuan berusaha orang Aceh. Itu sangat dibutuhkan bangsa ini. Dibutuhkan bangsa ini. Bukan hanya kemampuan untuk berperang, kemajuan menunjukkan bangsa ini. Itulah harapan saya, harapan kita semua. Semoga Allah meridai semua doa kita. Selalu saya katakan, apapun umatnya, apakah dia NU, apa Muhammadiyah, apa dia Wasriyah, atau kita semua, selalu doa kita ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya bukan hanya untuk akhirat, dunia dulu baru akhirat. Hanya bekerja keras dulu, beramal dulu, baru ada mencapai akhirat. Tidak sebaliknya.
tidak sebaliknya. Tapi dunia dulu baru akhirat. Jadi kalau apabila berbuat baik di dunia akan mendapat akhirat. Berbuat baiklah. Berbuat baik itu bermacam-macam seperti kita semua. Mudah-mudahan kita semua di sini berikan berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kemajuan kita, bangsa kita, daerah kita, keluarga kita, kita sendiri dengan semangat yang baik akan mensejahterakan bangsa ini dan kemudian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على Terima kasih Gibraltar. محمد Gibraltar. يا Terima kasih. ربي صل عليه